Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film action India Selatan lagi nih. Film yang berjudul Kadaban keluaran tahun 2017 ini mengisahkan tentang seorang jagoan suku pedalaman yang membalaskan dendam atas dibantainya sukunya karena kampungnya dijadikan tempat penambangan emas putih. Berbagai macam cara dia lakukan untuk pembalasan dendam itu. So, mau tau gimana mas-mas keker ini membalaskan dendam kepada polisi korup dan pengusaha tamak? Nggak usah pakai lama. Bemper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan hutan di pedalaman India masih asri. Di hutan itu tinggallah suku pedalaman yang turun-temurun sudah mendiami dan menjaga hutan itu. Gak lama kita diperlihatkan mas-mas keker yang telanjang cuma pakai kolor doang. Dia pun berlari dan langsung melompat dari atas tebing. Gak cuma lompat, dia juga langsung berlari di tebing itu bermodal kolor dan tali di pinggangnya. Gak sakit apa tuh lambung? Setelah berhenti, lari lagi. Pokoknya keren banget dah. Pas lagi asik-asiknya gelantungan, dia langsung ditombak dari atas. Kerennya dia bisa menangkap tuh tombak. Ternyata dia lagi pengen mengambil madu dari sarang lebah hutan. Intinya dengan tubuh kekar dan keringetan itu, dia berhasil membawa tuh sarang tawon sampai ke atas. Mas-mas itu bernama Kadambam, salah satu dari suku yang mendiami hutan itu. Nah, ini perbedaannya suku pedalaman sama orang kota. Mereka itu mengambil hasil alam seperlunya dan gak lupa bersyukur atas pemberian alam. Diperkenalkan, Kadaban ini merupakan Herculesnya suku itu. Pokoknya dia itu serba bisa. Warga kampung yang kesusahan narik singkong aja, dia malah bisa narik sendirian tuh singkong obesitas. Gak cuman itu, dia juga bisa mengeluarkan air muncrat dari batang pohon. Pokoknya kerennya gak ngotak dah. Nah, pada saat pulang, di dekat kampungnya warga desa menemukan bangkai harimau yang sudah dikuliti oleh pemburu liar. Warga desa dan Kadambam jelas saja marah karena pemburu itu sudah menodai kesucian hutan mereka. Di tempat lain diperlihatkan inspektur polisi korup yang bernama Karuna. Ternyata para pemburu liar itu emang disuruh sama si Karuna untuk membantai para harimau di sana. Kembali lagi ke kampung. Enaknya di kampung dikasih nama kampung apa ya? Kampung Tugu Rejo aja deh ya. Di kampung, Kadambam dan yang lain langsung memeras hasil panen madu tadi. Di sana juga diperlihatkan mbak-mbak gatel yang melet-melet pas ngeliat si Kadambam meres-meres sarang tawon. Di sini juga diperlihatkan sohib Kadambam yang bernama Pulakati. Walaupun mukanya nggak seganteng Kadambam, tapi lihat anaknya coy. Udah kayak curut, anaknya banyak banget. Gak lama kemudian diperlihatkan mbak-mbak cantik yang ngejar mbak-mbak gatel tadi. Dia pun ditemani sama geng bocil-bocilnya. Gak lama dia berhasil menangkap mbak-mbak gatel itu. Di sini Radi mengancam, jangan pernah godain Kadambam lagi, soalnya Kadambam itu inceranku. Radi juga mengancam akan jajalin mbak gatel itu dengan daun bau titik kalau masih mau nekat. Setelah mbak-mbak itu cabut, ngapain Cil? Gatel ya. Sore harinya pas lagi hujan diperlihatkan Kadambam yang lagi nyantai sama Pula. Lagi anteng-antengnya, mas-mas Akamsi malah sengaja nendang batu ke Kadambam. Ternyata Randy ini dari dulu emang musuh bebuyutannya si Kadambam. Dia pun menantang Kadambam untuk main bola pakai batu itu. Ini main bola apa tawuran, bos? Pas lagi asik-asiknya mau gelut, mereka semua malah mendengar suara burung ababil. Semua warga desa pun langsung terdiam ketika mendengar suara burung itu. Karena menurut legenda, bila suara burung bergema di hutan, maka akan ada malapetaka yang menghampiri mereka. Di tempat lain di kota, diperlihatkan om-om kumis japlang yang bernama Mahendra dan adiknya yang bernama Mopa. Intinya dua kakak beradik ini adalah pengusaha tambang semen yang menemukan sumber batu kapur di hutan Kadambam tinggal. Diperkirakan kandungan batu kapur di hutan itu adalah yang terbanyak di India. Intinya bila tuh lahan bisa diolah, mereka akan mendapatkan triliunan rupiah. Tetapi Pak Botak bilang kalau masalahnya di hutan itu ada suku Tugerejo yang dari dulu nggak mau pindah. Mendengar itu, Om Kumis Japlang itu pun hanya tersenyum manja. Kembali lagi ke hutan, diperlihatkan Kadambam yang hendak berburu diikutin sama si Radi. Intinya Radi pengen selalu dekat sama Kadambam, tetapi Kadambamnya ogah. Belum lagi pas mereka ngeliat ular yang lagi mau kawin, si Radi ini langsung senggol-senggol susu ke Kadambam. Nah, sekarang ketahuan siapa yang gatel kan. Tetapi pas lagi kejar-kejaran India, gak sengaja mereka malah melihat pemburu ilegal
yang sedang mengambil hasil gading buruan mereka. Jelas aja, Kandabam langsung ngubur-ngubur tuh pemburu dong. Dengan kejar-kejaran khas ninja Konoha, Kandabam pun kerasukan arwah Naruto dan langsung mengalahkan kedua pemburu itu. Pokoknya tuh pemburu digubet-gubet sampai keok. Gak lama mereka dibawa ke desa. Tetapi gak lama juga, Karuna juga datang ke desa itu. Gak pakai banyak omong, dia langsung ngeplakin tuh pemburu dan menyuruh anak buahnya untuk membawa pemburu dan gadingnya. Karena merasa ada yang gak beres, Kandabam pun mencoba menghalangi mobil Karana. Tetapi ayah Kandabam meminta anaknya untuk tidak mencari masalah dengan polisi. Malam harinya di sebuah hotel di kota, Mahendra ditemui oleh Karuna dan atasannya si Raju. Sebelum ngomong sesuatu, dua polisi korup ini mendapat telepon dari istri mereka, yang mana di depan rumah udah jegogrok mobil baru secara misterius. Ternyata itu adalah hadiah sogokan dari Mahendra. Intinya Mahendra ingin suku Tugorejo bisa dipindahkan dari hutan. Karuna bilang semua bisa diatur bos. Besok aneh suruh anak buah aneh buat ngeratain tuh kampung. Tetapi Mahendra nggak mau menggunakan kekerasan dulu, karena kalau sampai terkuak ke publik, perusahaannya bisa amsyong. Pokoknya pakai cara halus dulu aja deh. Kembali lagi ke kampung, diperlihatkan si Radi kembali mepet ke Kandabam dengan bantuan bocil-bocil kampung. Tetapi Kandabam yang risih malah ngusir tuh bocil-bocil. Sesampainya di kampung, Radi pun tambah sebel. Dia pun meminta bantuan dukun kampung biar Kandabam bisa terkintil-kintil sama dia. Bangkeknya, si dukun malah ngasih akar perangsang biar Kandabam bisa nyantol ke Radi. Gak lama pas Kandabam lagi pengen benerin genteng, si mbak gatel ini langsung menyampurkan tuh akar ke makanannya si Kandabam. Aduknya pakai jari, saudara-saudara. India. Bangkeknya, pas mau ngembat tuh bubur, si Pula malah dateng. Karena Pula ini temen yang gegares, dia pun langsung ngembat tuh bubur. Jelas aja, dia langsung gedek-gedek. Gak pakai babi bu, dia langsung ngacir pulang ke rumah dan langsung pengen tempur sama istrinya. Emak mertuanya jelas aja melarang. Anak udah banyak kayak curut masih mau nambah. Maknya ikut dimasukin lagi. Nah, karena cara obat perangsang gak berguna, Radi gak mau menyerah begitu aja. Dia pun kembali menemui Kandabam di sungai. Radi mengancam kalau Kandabam gak mau kimpoi sama dia akan melompat dari air terjun. Sok atuh, mangga kalau mau ngelompat mah. Lah Kandabam juga ikut ditarik cok. Emang cewek bangke nih si Radi. Kalau cewek bucin emang kadang logikanya suka ditinggal di rumah kali ya. Setelah ngap-ngapan kelelep, Radi pun bilang kalau masih nggak mau nerima, besok dia akan lebih nekat. Karena nggak mau diajak mati lagi, Kandabam pun akhirnya menerima si Radi dan mereka pun pacaran. Suatu hari, pada saat Kandabam dan yang lain pulang dari mengambil madu, mereka dijegat sama si Karuna yang langsung meminta tuh madu. Kandabam yang gak terima ditodong, langsung membuang tuh madu. Dia lebih mending kehilangan tuh madu daripada diminta sama polisi korup. Gak lama kemudian di kantor polisi, ada LSM HAM yang mendatangi Karuna karena mendapatkan banyak komplain tentang tingkah si Karuna. Tetapi Karuna menyangkal semua itu. Gak lama kemudian, ayah Kandabam datang dan memohon agar anaknya untuk dibebaskan. Nah, pas Kandabam dibawa keluar dengan babak bunya, Karuna nggak bisa mengelak lagi. Warga desa pun berterima kasih kepada Sabu dan Saroja. Mereka juga memberikan kartu nama dan menjelaskan kalau mereka adalah LSM yang menangani suku-suku pedalaman di India. Di tempat lain diperlihatkan para ciwi-ciwi yang lagi mengambil kayu bakar. Pas lagi mau pulang, mereka malah ketemu sama gajah yang terluka. Gak lama warga desa pun berdatangan. Di sana juga ternyata ada Sabu yang memanggil dokter hewan. Intinya tuh gajah kena ranjau pemburu liar. Untungnya dengan bantuan Sabu yang membawa dokter hewan itu, tuh gajah berhasil diselamatkan. Karena kebaikan Subu itulah, warga desa semakin menghormati Subu. Ternyata bangkeknya, semua itu adalah rencana dari Mahendra. Dari penangkapan Kandabam, LSM itu, gajah yang kena ranjau, semua itu adalah ide dari Mahendra. Keesokan harinya, Subu dan Saroja pun memberikan penyuluhan. Mereka juga memperkenalkan teknik penangkaran lebah madu. Awalnya warga desa nggak mau mengikuti saran dari Subu ini, tetapi kepala desa ingin mencoba hal baru itu. Nggak butuh waktu yang lama, warga desa Tugorejo itu pun bisa menghasilkan madu tanpa harus petangkringan di tebing. Nggak cuman itu, para relawan palsu ini juga pun membagi-bagikan sembako untuk warga desa. Bahkan hasil panen madu mereka pun dibeli dengan harga yang sangat mahal.
Nggak cuman itu sih, warga desa juga diajak ke kaki gunung. Di sana Subuh sudah mempersiapkan tempat pengolahan madu yang modern. Ketika para orang dewasa bekerja, anak-anak dimanjakan dengan menonton Dora si Goblok yang selalu kesasar dan nanya ke peta. Intinya selama beberapa hari, warga desa Tugorejo ini pun dibuai dengan kemewahan modernisasi. Setelah semua dirasa cukup, suatu hari Subuh menjelaskan bila setiap keluarga di desa ini akan diberikan sebuah rumah permanen di bawah gunung. Intinya warga desa akan mendapat uang yang banyak dan rumah itu kalau mereka mau meninggalkan desa di tengah hutan ini. Tetapi tidak seperti yang diprediksi, ternyata warga desa malah marah ketika mendengar itu. Mereka adalah penjaga hutan itu yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Mereka nggak sudi meninggalkan desa walaupun diberi uang yang sangat banyak. Karena gagal dengan pendekatan secara halus, Mahendra pun menaikkan level negosiasinya. Dia menyuruh Raju dan Karuna untuk memalsukan dokumen konservasi harimau di desa Tugorejo. Di kampung diperlihatkan bocil yang membawakan ikan untuk Radi dari Kadambam. Ketika tahu ikan itu dari musuh bebuyutannya, Randy pun ngamuk karena Kadambam berani-beraninya deketin adiknya. Tetapi pas lagi mau gelut, tiba-tiba si Raju dan para polisi datang ke desa mereka. Raju mengatakan kalau mulai saat ini, hutan mereka tinggal sudah ditetapkan sebagai cagar alam pelestarian harimau. Intinya warga desa disuruh untuk pergi dari sana. Jelas aja warga desa nggak mau dong. Pokoknya mereka nggak mau pergi walaupun hutan ini dijadiin cagar alam dinosaurus sekalipun. Karena tetap aja gagal, Mahendra pun kehilangan kesabarannya. Dia pun akhirnya memerintahkan menggunakan kekerasan untuk mengusir para warga desa. Keesokan harinya, pada saat warga desa sedang berdoa, mereka dikagetkan oleh serangan mendadak para polisi Kurup bawahan Karuna. Tanpa babi bu, tua muda anak-anak semua digaplokin sama tuh polisi. Kadambam jelas aja nggak terima dong. Tetapi karena kalah jumlah, dia pun tetap aja keok digebukin satu kompi kayak gitu. Singkat cerita, banyak korban jiwa yang berjatuhan dan desa mereka pun dibakar. Tetapi pas hendak menyelamatkan teman yang sakratul maut, Kadambam pun digaplok kayu sampai dia jatuh. Gak cuman itu kekejaman para polisi-polisi ini. Mayat warga desa pun dikubur di lubang yang sama. Gak peduli mereka masih hidup atau sudah entet. Di tempat lain, Mahendra bersaudara mengumumkan ke publik kalau mereka akan melakukan penambangan batu kapur terbesar di India. Sedangkan situasi kontradiktif malah terlihat di kuburan massal suku pedalaman. Diperlihatkan ada kawanan coyote yang berdatangan karena mencium bau bangkai. Tetapi tiba-tiba ada satu coyote yang ujuk-ujuk mencelat sendiri. Ternyata Kadambam bangun dari kubur. Nggak perlu banyak basa-basi. Dia pun langsung menghajar tuh para anjing liar sampai kaing-kaing. Bahkan ada yang dicengkewing buntutnya dan diontang-anting. Jujur, Om kasihan sama coyote-nya. Di belahan hutan yang lain, diperlihatkan suku Tugorejo yang berhasil selamat dari pembantaian bersembunyi di dalam hutan. Keesokan paginya, kampung Tugorejo diratakan dengan alat berat. Nggak cuman itu, pada saat Kadambam mencoba mengecek kampungnya, tuh kampung malah diledakin pakai dinamit. Pokoknya tuh kampung ambiar seambiar-ambiare. Di sini kita diperlihatkan penderitaan suku pedalaman yang kelaparan, kedinginan, dan terusir dari rumah mereka. Sedangkan para pekerja tambang mulai menggali dan mengeruk sumber daya tanpa bertanggung jawab. Bahkan karena saking menderitanya, banyak dari para pengungsi yang meninggal di pelarian itu. Sampai suatu hari, pada saat Kadambam mencari sisa-sisa sukunya, dia melihat ada tangan yang menculat dari lumpur hidup. Tanpa pakai pikir panjang, dia pun langsung menarik akar rotan. Dengan lebay khas film India, dia pun langsung gubet-gubet kakinya dengan rotan dan gelantungan kayak Tarsan. Dengan kekuatan gak ngotaknya, dia pun berhasil menarik mas-mas kelelep lumpur itu. Tetapi pas dimandiin di sungai, ternyata mas-mas itu adalah salah satu polisi yang menyerang desanya. Bangke, tahu gitu mending dilelepin aja tadi sekalian. Tetapi di sini Vikram meminta maaf kepada Kadambam. Walaupun udah membuat sukunya dibantai, tetapi Kadambam masih mau menolongnya. Di sini Vikram pun menjelaskan kalau semua ini adalah rencana dari Mahendra bersaudara. Mendengar cerita dari Vikram, Kadambam pun menjadi linglung dan dia pun kesandung sampai pingsan. Pas dia bangun, dia melihat sebuah makam baru. Gak pakai lama, dia kembali kerasukan siluman kera. Kenapa kodok sini? Abuh. Pokoknya dengan lompat-lompat gitu, dia menaikin pohon yang tinggi banget. Dari atas pohon, dia pun berteriak ala Tarsan untuk memberikan kode ke sukunya.
Warga desa yang mendengar itu bimbang. Takutnya kalau mereka menjawab, itu malah jebakan musuh. Tetapi si Radi tetap aja nekat. Dia pun berteriak. Yang mana Kadambam pun langsung menyadari kalau sukunya masih ada yang hidup. Dengan sekuat tenaga, Tarzan Vrindavan ini pun langsung berlari ke sumber suara. Ajeng jeng. Akhirnya Kadambam pun berhasil bertemu dengan ayahnya dan yang lain. Di sini Kadambam langsung menceritakan semuanya kalau mereka itu udah dijebak sama si Mahendra. Kadambam pun langsung berniat melakukan serangan balasan. Gak perlu waktu lama, dia mengumpulkan semua cowok-cowok maco di kampungnya. Dengan kerennya lagi, ini om bingung, ini keren atau lebay gak ngotak ya? Udahlah simpulkan aja sendiri. Pokoknya dengan kekuatan tendangan Tsubasa, om-om kekar ini berhasil nendangin tuh batu-batu ke pertambangan yang jaraknya jauh banget. Udahlah lihat aja sendiri. Pokoknya tuh para pekerja langsung pada kocar-kacir ditendangin sama titisan Tsubasa. Mengetahui tambangnya diserang sama titisan Tsubasa, Moppa pun langsung ngamuk ke Karuna. Gak lama Mahendra datang, dia malah terlihat santuy-santuy aja. Mahendra pun menyuruh Moppa untuk menemui suku pedalaman itu. Siapa tahu mereka masih mau dibujuk. Keesokan harinya, Moppa dan para polisi Koro pun bergegas mendatangi suku pedalaman. Tetapi suku pedalaman udah lebih pinter. Mereka ternyata udah malangin pohon dan menyerang lebih dahulu pakai ban yang digelindingin. Kocar-kacir lah mereka semua. Daripada dicium sama ban serep. Gak lama berita penyerangan dan penyanderaan Moppa pun sampai di Mahendra. Ternyata itu semua sudah masuk ke dalam rencananya si Mahendra. Sebelum ini dia sudah memberikan jam GPS. Jadi kalau Moppa diculik, tim pengepung akan segera menyerang. Dan benar aja, pas lagi mau duel one by one, si Moppa malah senyum-senyum nyebelin. Gak lama Kadambam pun udah dikepung sama mas-mas bersenjata lengkap. Melihat itu, Hercules Vrindavan ini pun gak gentar. Dia malah nendang tuh mas-mas nyebelin ke jurang. Dan dia pun ikut nyemplung. Kembali lagi, kita diperlihatkan keajaiban film India. Dengan kekuatan titisan Dewa Zeus, Kadambam pun berhasil menangkap Moppa. Dan langsung melemparkan dia ke dalam gua. Dan di sana ternyata udah pada kumpul suku pedalaman juga. Ketika tahu sinyal GPS adiknya hilang, baru deh Mahendra kalang kabut. Dia pun langsung membentuk tim khusus pencari adiknya. Dengan peralatan super modern, dia pun mengirim puluhan drone untuk melacak lokasi adiknya. Gak cuman itu, dia juga menerjunkan tim guguk pelacak untuk ngendus-ngendus bau keteknya si Moppa. Beberapa saat kemudian, drone berhasil menemukan mayat Karuna yang lagi nyangsang di atas pohon. Motar mati yo, senang om liatnya. Tetapi sampai seharian dicari, tanda-tanda Moppa belum juga keendus. Gak lama, sial atau untung ya, pokoknya salah satu drone itu malah nyangsang di pohon. Di saat yang bersamaan, istri dari Pula melahirkan anak perempuan, anak yang selalu didam-damkan oleh Pula. Tetapi tanpa mereka ketahui, drone nyangsang itu tepat berada di atas mereka. Karena udah tahu lokasi suku pedalaman, Mahendra pun menyuruh Raju mengirim tim pencari. Dia juga memerintahkan untuk membunuh semua suku itu. Vikram yang mendengar pembicaraan itu langsung berlari untuk menemui suku pedalaman. Karena berutang budi dengan Kadambam, Vikram pun meminta semua orang untuk segera pergi. Tetapi semua sia-sia. Anak buah Mahendra juga udah sampai di sana. Ya tawur lah mereka. Bangkeknya, pas lagi tawuran di hutan itu, Mahendra dengan kejamnya memerintahkan anak buahnya untuk melempar dinamit. Dia pun gak peduli anak buahnya masih tawuran sama suku pedalaman. Alhasil banyak banget korban mati kelimpangan karena dilempar pakai petasan segede gaban itu. Di sini semua orang pun lari tunggang langgang melarikan diri. Tetapi sialnya, ada salah satu bom yang mendarat tepat di sebelah anak Pula yang baru saja lahir. Melihat itu, anak Moppa yang lain mencoba menyelamatkan adiknya. Tetapi dia malah mewek. Melihat itu, ayah Kadambam pun langsung melempar tuh bocil. Tetapi dia dan bayi itu pun terkena ledakan bom dan mati. Si Radi juga hampir entat gara-gara petasan gak ngotak itu. Setelah selesai, Mahendra pun jalan dengan santainya. Di sana dia juga menemukan Vikram yang lagi mau COD dengan malaikat Israel. Mahendra pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Vikram. Di tempat lain di sebuah gua, suku pedalaman yang berhasil selamat menangisi rekan dan keluarga mereka yang telah dibantai. Karena itu, Kadambam kembali marah. Ketika hendak kembali membalaskan dendam, Randy malah menyalahkan Kadambam. Karena kemarin mengikuti rencana Kadambam, korban malah menjadi tambah banyak. Di sini suara suku terbagi dua. Ada yang mendukung Kadambam, ada juga yang ingin melarikan diri saja. Karena suasana sudah semakin panas, si Randy malah menendang si Kadambam. Ya gelut lah. Pokoknya mas-mas kekar ini pun saling jual beli serangan. Intinya, karena si Kadambam ini tokoh utama di film ini, dia pun berhasil membanting si Randy.
Dia juga hendak membunuh calon kakak iparnya itu dengan batu. Untungnya dia pun sadar dan mengurungkan niatnya. Di sini Kandama meminta warga desa yang masih percaya kepadanya untuk membalaskan dendam, sedangkan si Randy dan yang lain pergi untuk melarikan diri. Di tempat lain, Mahendra meminta dokter menyelamatkan Vikram. Bukan karena baik hati, tetapi Mahendra pengen tahu lokasi adiknya dari si Vikram. Tetapi si dokter mengatakan kalau Vikram telah entet. Lah, mayat ditendang kok. Ujuk-ujuk, si Randy dan warga desa datang ke sana. Randy mengatakan kalau dia ingin menyerah aja dan akan memberitahu lokasi si Mopa. Dengan syarat Mahendra tidak membunuh mereka dan menyediakan rumah tinggal untuk mereka kelak. Tetapi setelah Randy pergi, Mahendra memerintahkan ke Raju, bila adiknya udah ditemukan, bunuh semua suku pedalaman. Kembali lagi ke Hercules Vrindavan. Di sini pula bingung gimana cara menyerang Mahendra. Senjata aja mereka nggak punya, kalah jumlah personil lagi. Tetapi Kandama dengan mantap berkata, "Kita punya hutan yang akan melindungi kita." Dan benar aja, dengan semangat 45, cowok-cowok kekar itu pun langsung membuat bambu runcing dan jebakan di dalam hutan. Pokoknya mereka siap buat perang gerilya. Gak lama, Mahendra dan satu peloton anak buahnya pun datang menemui Kandama. Di sini Randy langsung hendak mengambil Mopa. Setelah lirik-lirikan, Randy pun kembali dengan membawa Mopa yang dibungkus stiker kayak lemper. Ternyata Mopa udah mati dibunuh. Dan ternyatanya lagi, semua itu hanyalah sandiwara Randy untuk membawa Mahendra ke dalam hutan. Karena marah adiknya dibuat entet, mereka pun langsung diberondong sama ratusan AK-47. Karena ini film India kan ya, diberondong senapan semi otomatis kayak gitu, nggak ada yang kena satu pun lo cok. Kandama pun bahkan dengan telosoran mampu memutuskan tali jebakan yang melemparkan bola-bola api. Gak lama kemudian, peluru senapan itu pun semua pada habis. Nah, di tengah kabut asap, tiba-tiba ada gajah yang muncul. Alah, cuman gajah piyik kecil ini mah. Lah kok bumi bergetar. Mamam tuh gajah sekecamatan. Melihat kopdar gajah yang lagi jogging, jelas saja semua penjahat langsung pada kabur dong. Gak cuman itu cok. Di balik iring-iringan gajah, ada biangnya gajah yang ikut join mabar sambil membawa palu batu. Pokoknya, tuh gajah bisa buat pontang-panting para penjahat. Dan si Hercules Tarzan Vrindavan ini juga menghajar satu persatu penjahat itu. Gak cuman Kandama yang pengen eksis. Pas ada penjahat yang masuk ke dalam hutan, mereka pun udah dihadang sama jebakan-jebakan suku pedalaman. Ada yang ketujelek bambu, ada yang ketiban bambu runcing, ada juga yang dibakar. Pokoknya keren dah. Di tempat komando pun juga gitu. Para emak-emak langsung menghancurkan pusat komando Mahendra. Pokoknya suku pedalaman ngamuk sengamuk-ngamuknya. Nah, ketika semua penjahat udah pada mokat, tinggal Mahendra yang tersisa. Kandama pun langsung duel one by one dengan biang penjahat ini. Pokoknya mereka saling jual beli serangan. Nah, Mahendra yang udah terdesak dan kalah karena digaplokin kayu berkali-kali, dia malah mengancam Kandama. Lalu udah kalah cowok, ngapain juga ngancam? Kandama pun melihat para suku pedalaman. Dengan restu semua suku, si Kandama akhirnya mengakhiri hidup Mahendra dengan sekali pukul. Setelah Mahendra dikirim menemui malaikat Israel, warga desa pun mengubur Mahendra dengan batu yang gede-gede. Di akhir film, warga desa yang tersisa pun mengubur rekan-rekan mereka yang mati. Dan mereka semua pun kembali ke desa mereka untuk memulai hidup yang baru. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Keren gak sih? Buat ciwi-ciwi bisa sekalian cuci mata. Sekali-sekali nyenangin ciwi-ciwi lah buat lihat gendal-gendul tapi cowok. Oke lah kalau gitu Om Ewok pamit dulu ya. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share. Ingat yang belum subscribe, sub dong biar Om seneng. Terima kasih sudah menonton. Om Ewok pamit. Biar milatihin.